Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini kita melihat Bitcoin kembali breakdown dari salah satu area major support. Dan pastinya kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan seperti apa. Namun sebelum itu kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,73 triliun dolar atau turun sekitar 11,77%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.300-an, Ethereum 2.940, BNB 400 dolar, XRP 0,77, Cardano 1,08 dolar, Solana 96 dolar, kemudian Avalanche 83 dolar, dan Terra Luna ada di urutan ke-10 dengan harga 50,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan top performer hari ini ada di Bitcoin dengan penurunan paling sedikit yaitu 2,2%, dan ini menurut saya adalah hal yang wajar gitu ya. Setiap kali kita mendapati ada penurunan yang signifikan, biasanya ya penurunan paling kecil itu Bitcoin gitu ya, karena market cap-nya yang sudah cukup besar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita akan mulai dulu dari pembahasan dari segi teknikal gitu ya. Kita pengen tahu nih, kira-kira 1-2 hari ini apa aja yang ada di dalam otak para technical analyst di luar negeri gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan bahas soal data on-chain juga, namun kita mulai dari yang segi teknikal dulu. Dan di artikel yang satu ini disebutkan, analysts say Bitcoin price is in the profit-taking zone with a ceiling at 45K. Jadi menurut sang analis, kita ada mendapati semacam major resistance kurang lebih di angka 45.000 sampai 46.000 gitu ya. Dan ini sebenarnya juga senada gitu dengan apa yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Yang pertama saya sampaikan guys, kita akan mendapati semacam major resistance di angka 46 sampai 47.000. Oke. Kemudian ketika harga Bitcoin kemarin di kurang lebih harga 44.500, saya juga udah sampaikan ke kalian guys, usahakan jangan FOMO terlebih dahulu di sini. Kenapa? Karena kita mendapati 4-hour chart itu dalam keadaan yang sangat overbought. Oke. Jadi bagi saya sampaikan kemarin, kita perlu dulu yang namanya koreksi yang sehat. Kenapa? Karena perlu kalian ketahui, selain RSI sudah dalam keadaan overbought kemarin, kita harus tahu juga bahwa di area sana pasti ada yang berpikiran untuk taking profit. Senada dengan yang disampaikan di sini, Bitcoin price is in the profit taking zone ketika berada di kurang lebih angka 45.044 kemarin. Nah, orang-orang yang profit taking itu orang-orang siapa gitu ya yang profit taking? Nah, orang-orang yang sudah membeli dari ketika harga Bitcoin kemarin di 33.000, 34, 35. Jadi make sense gitu kan. Misalnya mereka beli 100 juta nih ketika harga Bitcoin 35.000, 34.000. Nah, harga Bitcoin kemarin sampai 44, 45.000. Ya make sense dong gitu ya kalau misalnya mereka start taking profit sedikit. Nah, itu baru orang-orang yang beli di bawah, gitu kan? Belum lagi orang-orang yang kemarin sangkut. Mungkin sangkut di 42.000, sangkut di 43.000. Nah, mungkin mereka pengen mengurangi exposure-nya. Seperti yang saya udah pesan juga ke kalian. Kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar di kripto, maka ini adalah chance atau kesempatan kalian untuk mengurangi exposure kalian agar mental kalian tetap terjaga. Nah, orang-orang seperti itu juga sebagian pasti mungkin melakukan profit taking. Atau ada juga orang yang belinya di pucuk, gitu kan, belinya di 50.000, belinya di 55.000. Nah, ketika harga Bitcoin nyampe ke 44-45, kan mereka pasti berasa cemas dong gitu kan. Maksudnya ini bakalan naik terus, apakah bakal down lagi gitu. Nah, kalau misalnya bakalan down lagi, wah, berabe lagi, nanti loss-nya makin banyak gitu kan. Ya udah saya coba cut sebagian deh. Walaupun loss ya udah cut loss sebagian. Nah, dari akumulasi beberapa orang tersebut, tentunya kita akan mendapati semacam koreksi terlebih dahulu. Dan selain dari segi indikator, juga kita mendapati RSI dalam keadaan yang sangat overbought. Jadi, harusnya koreksi beberapa hari ini yang terjadi tidak mengagetkan kalian lagi guys, karena ini udah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, nanti saya akan lihatkan gitu ya. Oke, jadi kita bakalan bahas dulu di artikel yang satu ini. Menurut si CryptoAd namanya, checking my latest chart with the current situation, nothing changed. Expecting a move towards
40K, bullish scenario indicates a bounce to 48K. Bearish comes in play when we break 40K. Jadi ini juga sama gitu dengan pandangan saya bahwa kemungkinan kita bisa akan revisit ke angka 40.000 saya sampaikan guys. Nah, kenapa ada 40.000? Nanti mungkin saya akan ingatkan ketika kita bahas di chart gitu ya. Dan menurut dia, kalau misalnya memang kita akan bounce di angka 40.000, maka kemungkinan besar next targetnya akan berada di kurang lebih 48.000. Dan kalau menurut si CryptoAd, ketika kita mampu breakdown lagi dari 40.000 alias tidak mampu mendapati bounce di kurang lebih angka 40.000, maka itu bukan indikasi yang baik dan dia akan flip ke arah bearish. Bearish comes in play when we break 40K. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah artikel yang pertama. Yang kedua, nah, kita bakalan bahas lagi soal data on-chain gitu ya. Nah, di sini disebutkan Bitcoin Metrics demand Bitcoin price gains as analyst calls for near-term caution. Jadi disebutkan di sini bahwa per hari ini ya guys, kita masih melihat funding rates itu dalam keadaan negatif. Funding rates are overall negative as of Friday. Dalam artian orang-orang yang trading di future sekarang itu masih lebih dominan orang-orang yang short dibandingkan orang-orang yang long. Yang secara logika bisa kita asumsikan bahwa sampai sekarang memang trader-trader yang memakai leverage alias trader future itu masih cenderung sentimennya ke arah bearish gitu ya. Dan menurut si Will Clemente tadi saya juga sempat baca gitu ya. Kenapa kita tidak melihat funding rates itu menjadi positif padahal kita sudah mendapatkan rally dari Bitcoin 33.000 ke kurang lebih 45.000. Nah, itu menurut si Will Clemente disebabkan oleh yang membeli dari 33.000 ke 45.000 itu dominan adalah orang-orang beli di spot. Oke, jadi itu menyebabkan funding rates itu tidak berubah gitu. Alias orang-orang yang trading memakai future pakai leverage itu masih sama, funding ratio negatif, yang berarti mereka masih berpikiran sedikit ke arah bearish. Tapi untuk orang-orang yang spot itu kebanyakan beli di angka 33, 34, 35 dan seterusnya sampai mendorong harga kurang lebih ke angka 44.000 gitu ya. Nah, kalau dilihat ini juga berkaitan ya dengan yang tadi ya, sama. Ini adalah dari CryptoAd yang tadi kita bahas gitu ya. Dia expect 40.000 itu bisa menjadi area yang cukup penting. Nah, kita akan bahas nanti di chart gitu ya. Namun sebelum itu kita bakalan lihat dulu dari segi data on-chain lainnya. Nah, di sini juga disebutkan Bitcoin's 30% recovery in 2 weeks has Bitcoin whales back in accumulation mode. Jadi ini juga memperlihatkan ke kita address atau alamat para paus Bitcoin yang mempunyai lebih dari 1.000 Bitcoin. Dan kalau misalnya dilihat, dalam beberapa hari ini dijelaskan di sini, as of February 10th, the total supply is in these addresses was 8.096 million Bitcoin versus 7.95 million on January 24th, according to data from Coinmetrics. Jadi dalam beberapa hari ini, kita mendapati ada kenaikan gitu ya dari jumlah alamat para paus ini yang mempunyai lebih dari 1.000 Bitcoin dari 7,95 juta addresses menjadi 8,096 juta addresses gitu ya. Dan di sini juga diperlihatkan ya dari segi chart kita mendapatkan ada semacam kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Seiring dengan kenaikan harga kemarin dari 33.000 kurang lebih angka 45.000. Oke. Kemudian data on-chain lainnya, nah ini yang kemarin saya ada kasih tahu ya guys, bahwa saya akan update ketika kita mendapatkan semacam relief rally gitu ya. Nah itu adalah apa? Salah satunya supply shock ratio atau illiquid supply lah pada intinya, illiquid supply. Supply yang sudah tidak lagi liquid alias supply atau stok Bitcoin yang sudah dibeli di exchange, kemudian ditarik keluar dari exchange dan di hold di cold wallet. Tidak lagi bisa diperdagangkan di exchange karena tidak lagi liquid. Nah sampai hari ini, sampai hari ini, walaupun kemarin kita sempat mendapati ada semacam koreksi di sini, namun sekarang kita kembali mendapatkan higher high. Alias sampai hari ini kita belum melihat ada perubahan arah tren dari segi liquid supply. Nah, ini tentunya adalah berita baik gitu ya, dimana saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita mendapati ada relief rally, saya akan memantau gitu dari segi balance on exchanges dan illiquid supply apakah ada perubahan. Kalau misalnya nih,
yang terjadi adalah mirip dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin, di mana kita mendapati ada semacam bull trap di sini atau relief rally, dan kita melihat illiquid supply itu turun terus-menerus, maka ini bukan indikasi baik dan biasanya kita akan mendapatkan sell off lanjutan. Gitu ya. Nah, per hari ini kita belum melihat hal tersebut terjadi. Bisa jadi karena memang harganya belum cukup tinggi gitu ya untuk para paus start jualan, atau memang kita sudah akan mendapati reversal. Who knows gitu ya, segala kemungkinan itu masih ada. Jadi per hari ini illiquid supply itu masih dalam keadaan yang fine-fine aja. Kita masih terus mencetak higher high, alias semakin hari semakin banyak stok Bitcoin yang tidak lagi liquid. Oke? Nah, yang terakhir ini juga dari Will Clemente. Oke? Dia menyebutkan, over the last few weeks, we have seen a massive influx of stable coins move onto exchange. Jadi ini adalah stable coin yang dulunya, ya, kalau misalnya kita melihat ada spike di sini, yang garis biru ini, itu berarti ada orang-orang yang memasukkan stable coin ke exchange. Oke, yang awalnya mungkin ditaruh di cold wallet, kemudian ditaruh ke exchange. Alias ini adalah inflow, gitu ya. Memasukkan stablecoin ke exchange. Nah, ketika ini spike, maka ada kemungkinan gitu ya, bahwa kita akan mendapati orang-orang yang memasukkan stablecoin ini ke exchange. Itu tujuannya apa kira-kira, guys? Ya biasanya untuk membeli, gitu kan, untuk membeli koin. Jadi dia komentar juga menyebutkan di sini, honestly not sure exactly what to make of this. Perhaps that dry powder is on standby, ready to be deployed. Ya, saya juga setuju gitu guys. Ya, kita harus tetap cautious gitu ya, harus tetap waspada. Kita nggak boleh ya overconfidence mengatakan, wah ini pasti udah akan dibelikan lagi semua ke koin. Will Clemente juga sama, dia mengatakan honestly, sejujurnya ya dia nggak terlalu sure juga, nggak terlalu yakin juga harus gimana menghadapi data seperti ini. Tapi menurut dia mungkin gitu ya, mungkin ini nanti akan udah ready lagi, udah siap lagi untuk dibelikan koin. Ya mudah-mudahan lah ini terjadi gitu ya, karena ya kalau secara logika ya seperti itu gitu guys ya, dimana yang awalnya mungkin kita hold stablecoin di wallet kita, kemudian ketika kita memasukkan stablecoin ke exchange, itu ya tujuannya apa? Ya biasanya untuk ngebeli koin gitu ya, simpelnya seperti itu. Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan mungkin kita akan mulai dulu dari daily chart. Nah, dari segi daily chart, tentunya kita bisa melihat bahwa per hari ini kita mendapati Bitcoin sudah tidak lagi mampu hold di area major support di angka 43.000 di sini. Oke, tentunya ini bukan berita baik untuk kita, karena berarti kemungkinan besar kita bisa revisit ke next area major support yang berada kurang lebih di angka 40.000. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga akan ingatkan kembali kenapa gitu ya, bahwa angka 40.000 itu menurut saya adalah angka yang cukup krusial untuk dapat di-hold oleh si Bitcoin. Nah, yang pertama, kita memang mendapati area 40.000 itu dijadikan sebagai area key level, baik itu sebagai area major resistance maupun area major support dan support gitu ya. Jadi memang secara historis kita melihat area 40.000 ini selalu provide some bounce gitu ya. Dan untuk sekarang tentunya kita harusnya menjadikan dia sebagai area major support, karena kan kita udah mampu break nih. Awalnya resistance, kita harusnya flip menjadi area support. Nah, selain itu, angka 40.000 juga merupakan angka psikologi, gitu ya. 40.000, 50.000, 60.000 itu adalah angka psikologi, angka yang bulat, gitu ya. Dan selain itu, kalau dari segi teknikal, maka kita bisa menambahkan juga dari Fibonacci retracement, gitu ya. Ini juga saya sampaikan kemarin, bahwa kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini ada confluence of area Fibonacci di sekitaran area 40.000 itu. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya dari awal swing low ke swing high di sini dengan swing low swing high yang di sini, alias ini mungkin kalian anggapannya ini wave pertama, ini adalah satu wave. Jadi kalau di dalam satu wave ini ada dua wave kecil gitu ya. Nah, ini adalah wave keduanya, ini wave pertama, ini wave kedua gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian tarik dari kedua area di sini, dari sini ke sini, kemudian dari sini dan ke sini, maka kalian akan menemukan bahwa area 40.000 itu adalah area yang sangat signifikan, karena di sini ada area Fibo 0,382 sekaligus 0,5
dan di dekatnya tentunya ada juga golden pocket 0,618 di sekitaran area sini. Jadi inilah yang menyebabkan saya mengatakan bahwa kemarin itu area 40.000 itu sangat krusial untuk harus di hold oleh Bitcoin. Oke. Jadi alasannya udah saya paparkan ya guys ya. Kenapa 40.000? Nah, menyambung yang tadi disampaikan oleh si analis itu mengatakan kalau di bawah 40.000 dia akan flip ke arah bearish. Kemarin saya juga udah sampaikan gitu. Dan sebenarnya sampai sekarang senarionya itu belum berubah gitu. Mungkin kita zoom in sedikit ke 4 hour chart. Nah, ketika saya sampaikan ke kalian guys, kita itu udah mendapati ada RSI dalam keadaan yang sangat overbought. Itu ketika di kurang lebih sekitaran sini gitu ya. Saya sampaikan guys, kita udah dalam keadaan yang sangat overbought. Akan sangat wajar bagi kita untuk terlebih dahulu mendapati semacam koreksi gitu ya. Dan saya udah katakan senarionya bisa jadi kita mendapati semacam spike dulu ke atas, baru kita dibanting lagi ke bawah. Dan ini persis terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum sempat nonton, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Gitu ya. Dan saya juga bisa mengatakan akan menjadi hal yang cukup wajar apabila dari sini kita bisa mendapati koreksi ke 40.000 atau bahkan kita akan mendapati satu lagi push lagi ke atas dulu, oke, untuk memancing lagi orang membeli di sini. Kemudian juga untuk ngeliquid orang-orang yang short di sini. Jadi si bandar serba cuan ya gitu ya. Kenapa serba cuan? Dia akan ngeliquid orang-orang yang short di sekitaran sini, kemudian dia akan memancing orang-orang buy di sekitaran sini, kemudian dibanting ke bawah. Jadi ini make sense menurut saya kalau hal ini terjadi, gitu ya. Nah, itu dia adalah cuplikannya guys. Jadi so far mengikuti ya apa yang kita ekspektasikan kemarin. Cuman sekarang tentunya kita masih belum revisit ke angka 40.000, kita masih di pertengahannya, kurang lebih di area 42.000. So kita sekarang menurut saya ada di area no trade zone gitu ya. Jelas saya nggak akan ngapa-ngapain di sekitaran area sini. Dan untuk senarionya sebenarnya belum berbeda ya guys ya, belum berbeda. Saya udah sampaikan gitu ya. Ini kesimpulan yang simpelnya aja gitu ya, bahwa selama kita mampu hold di atas area 40.000, saya masih biasnya akan ke arah bullish, gitu ya. Nah, tapi apabila kita sudah mampu breakdown dan close di bawah angka 40.000, ingat ya guys ya, breakdown dan close, gitu ya, breakdown dan close, bukan breakdown kemudian naik lagi. Itu berarti hanya fake out, gitu ya. Breakdown dan close di bawah 40.000, saya mungkin akan cenderung netral, oke, cenderung netral. Tetapi kalau misalnya kita sudah breakdown lagi dari trendline yang tercipta di sini, maka saya akan flip ke arah bearish. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi 3 ya guys ya. Kalau misalnya di atas 40.000 saya masih biasnya ke arah bullish. Kalau hanya mendapatkan wick sedikit ke bawah ya nggak masalah gitu guys ya. Selama kita mampu stay di atas dan di angka 40.000 saya masih biasnya bullish. Tapi kalau misalnya kita udah breakdown dan close di bawah 40.000, saya akan cenderung netral atau saya nggak akan ngapa-ngapain gitu ya. Alias saya akan wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau yang terjadi kita udah mampu breakdown lagi dari trendline di sini, maka saya akan flip ke arah bearish. Simple ya guys ya. Jadi saya rasa itu cukup mudah untuk dimengerti ya. Dan kalau misalnya kita ya pengen bahas lagi lebih short term gitu ya, mungkin di 15 minute chart, maka semalam kita bisa menemukan adanya semacam bear flag gitu ya. Ini yang menjadikan kita mendapati ada semacam pattern bearish continuation. Dan memang benar kita breakdown dan akhirnya kita menciptakan lower low baru. Oke. Dan kalau misalnya dikatakan, lalu untuk trader masuknya harus kira-kira di mana gitu. Kalau saya pribadi guys, kalau saya pribadi untuk trading ya, kalau untuk spot ya tentunya saya udah masuk gitu kan, udah masuk dari harga yang masih di sekitaran sini. Tapi kalau misalnya kalian masih saya pengen trading gitu ya, pengen buy, dan kalau misalnya nih saya belum sempat masuk di beberapa area di sini, maka saya akan menunggu ketika nanti misalnya nih kita kembali revisit ke area 40.000, oke? Dan di sini saya akan mencari pattern reversal gitu ya. Apakah itu double bottom, triple bottom, inverse head and shoulder, apapun itu yang bisa menunjukkan ke saya bahwa oh kemungkinan kita bisa jadi akan mendapati bounce dari sekitar sini. Nah dari sana mungkin saya baru akan cari setup gitu ya. Tapi kalau sebelum itu terjadi dan kita masih bermain di pertengahan area support and resistance di sini, ya saya akan lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu gitu ya. So saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.